sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu atmosfer dan apa lapisan atmosfer beserta masing-masing dinamikanya. Kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim beserta contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk di lapisan atmosfer, perlu kita ketahui apa sih atmosfer itu? Nah, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang terdiri dari beberapa gas yang digunakan bumi untuk melindungi makhluk hidup di dalamnya dari radiasi berbahaya dan juga dari benda-benda angkasa, misalnya meteor. Nah, tidak jarang meteorit atau benda luar angkasa lain terbang menghantam bumi, tapi biasanya benda-benda tersebut telah habis terbakar di atmosfer. Selain atmosfer juga menjaga suhu di bumi tetap hangat sehingga dapat ditinggali. Kandungannya juga terdiri dari beberapa gas yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan persen karbon dioksida. Sisanya itu uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, dan ozon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 lapisan atmosfer dan fungsinya masing-masing yang menjaga kehidupan. Yang pertama, troposfer. Troposfer ini lapisan terbawah atmosfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini yang terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Makin ke atas, udara makin dingin. Nah, yang kedua, lapisan stratosfer. Udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin panas ketika di atas. Di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Itu sebabnya pesawat terbang melintas di lapisan ini. Kemudian ada lapisan ozon senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet atau UV dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tak akan sanggup hidup di bumi. Yang ketiga itu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Lalu, apa sih fungsi mesosfer itu? Nah, teman-teman pasti pernah melihat kan meteor atau bintang jatuh? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti troposfer, makin tinggi di mesosfer, suhu makin dingin. Nah, yang keempat itu termosfer. Termosfer itu terasa dingin, sebab tidak ada molekul gas yang menghantarkan panas ke tubuh kita. Gelombang suara tidak bisa didengar di termosfer. Stasiun luar angkasa internasional berkeliling memutari bumi. Di sini juga tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Yang kelima, eksosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan yang terpanas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi. Lapisan paling jauh dan paling tebal adalah eksosfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Ternyata cuaca dan iklim itu berbeda loh teman-teman. Nah, cuaca di sini adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu berbentuk dari gabungan unsur. Cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja, misalnya pagi hari, siang hari, atau sore hari. Dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat dan setiap jamnya. Nah, yang kedua iklim. Iklim adalah keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama, minimal 11-30 tahun, yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Perlu teman-teman ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi.
sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Ada 6 unsur-unsur cuaca dan iklim. Pertama, penyinaran matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Proses planet bumi berputar pada porosnya disebut rotasi, sedangkan proses bumi beredar mengelilingi matahari dikenal dengan istilah revolusi. Kedua hal ini, baik rotasi maupun revolusi bumi, berpengaruh bagi perubahan cuaca dan iklim. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator atau garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Dan semakin ke arah kutub, suhu udara akan semakin dingin. Sedangkan persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara semakin dingin. Nah, yang ketiga, kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembab udara tersebut. Jadi, kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Yang keempat, awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara akan mencapai titik jenuh dengan air dan menjadi awan ketika mencapai ketinggian tertentu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya musim kemarau, jumlah awan hanya sedikit, dan sebaliknya musim hujan, jumlah awan akan meningkat. Nah, yang kelima, curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah selama waktu tertentu. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi terbawa angin dan berubah menjadi awan. Lalu, awan akan melepaskan kandungan air ketika mencapai titik jenuh. Dan yang terakhir, angin. Angin adalah udara yang bergerak di daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah, dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Contoh cuaca dan iklim di kehidupan sehari-hari. Pertama, cuaca pagi hari di kota Palopo, hujan, dan cuaca pada sore hari diperkirakan cerah. Contoh kedua, cuaca pagi hari di Jakarta mendung, tetapi tiba-tiba menjadi panas. Contoh iklim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, musim kemarau 2020 diperkirakan terjadi pada bulan April. Contoh kedua, 10 tahun terakhir cuaca ekstrim makin sering terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim. Yang pertama, iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada kedudukan dan pergeseran semu matahari terhadap permukaan bumi. Kedua, iklim fisis. Nah, iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya di suatu wilayah permukaan sebagai hasil pengaruh lingkungan geografis yang terdapat di wilayah tersebut. Adapun lingkungan geografis yang mempengaruhi pembagian iklim fisis antara lain lautan, daratan yang luas, dan relief muka bumi. Nah, yang terakhir adalah iklim Köppen. Iklim Köppen adalah seorang ahli ilmu iklim Jerman yang membuat klasifikasi iklim berdasarkan kombinasi antara temperatur udara dengan curah hujan.
Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.